Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan akan kita dengarkan dan renungkan bersama-sama. Namun sebelumnya kita satukan hati kita bersekutu di dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Sungguh kami merasakan berkat dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang kehidupan kami diberkati dan senantiasa terus diberkati Tuhan. Khususnya saat ini firman-Mu yang akan kami dengarkan merupakan kesempatan yang begitu luar biasa bagi kami untuk bisa mendengarkannya. Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Matius pasalnya yang ke-18 ayat 15 sampai 20. Matius 18 ayat 15 sampai 20. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah ia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau sebagai seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, menegur sesama dalam kasih. Menegur sesama dalam kasih. Sering kita menyaksikan, melihat orang lain mempermalukan, mengumumkan, atau menegur seseorang itu di tempat yang bisa dilihat oleh orang banyak. Contoh, status Facebook atau status Instagram atau cerita di WA atau cerita Facebook. Kita bisa saja menuliskan sesuatu yang jahat kepada orang lain agar kita bisa menegurnya. Tetapi ternyata ketika kita menegur mereka di depan umum, itu tidak menjadi jawaban solusi yang terbaik bagi orang yang salah. Malah akan semakin menjadi-jadi dan menaruh dendam kepada kita yang telah mempermalukannya pada banyak orang. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan mau berikan trik atau cara bagi kita bagaimana kita bisa menegur setiap orang yang melakukan kesalahan. Tuhan tawarkan cara yang pertama, panggil dia secara 4 mata. Kita dengan orang yang salah kita panggil secara kekeluargaan, terlebih dengan kasih yang daripada Tuhan. Kita tegur dia. Tadi yang kau lakukan itu salah. Tadi yang kau lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tadi yang kau lakukan itu telah menyakiti hati orang lain. Kita menegurnya dalam kasih 4 mata. Tetapi ingat Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita tegur dia 4 mata, jangan
apa yang kita sampaikan kepada dia, kita beritakan kepada banyak orang. Itu sama dengan halnya mempermalukan orang yang bersalah tadi. Ketika kita melakukan trik pertama ini, besar peluang yang kita tegur akan besar peluangnya untuk berubah dan merespon secara positif akan apa yang kita sampaikan. Itu pada umumnya. Tetapi kalau dia juga tidak mengindahkan dan tetap melakukan kesalahan yang sama, maka kita akan panggil orang lain untuk menjadi saksi atas persoalan yang sedang kita bicarakan kepada orang yang salah tadi. Panggil 1-2 orang lagi. Kita percakapkan, kita ingatkan dalam kasih Tuhan, dan ketika hal itu juga tidak diindahkannya, maka kita akan sampaikan persoalan itu, perkara itu kepada forum jemaat. Dan kalau juga tidak diindahkannya, maka Tuhan katakan, anggap dia orang yang tidak mengenal Tuhan atau sebagai pemungut cukai. Karena sudah beberapa cara sudah dilakukan agar dia berubah, agar dia meninggalkan kesalahan, kejahatan yang dia lakukan. Tetapi ketika itu tetap dilakukannya, sudah dibawa ke forum jemaat, anggap dia tidak mengenal Allah. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tetapi pada umumnya ketika kita menegur orang yang bersalah, yang melakukan kejahatan, kita panggil dia dalam kasih Tuhan secara 4 mata. Besar sangat peluang untuk mengubahkan dia. Roh Tuhan yang mengubahkan dia. Dan dia merasa ternyata aku dikasihi olehnya. Dia tidak mempermalukan aku di depan banyak orang. Ada kebahagiaan bagi orang yang kita teguh. Itu poin yang pertama dari firman Tuhan. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus juga katakan, ketika 1-2 orang yang sepakat meminta kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan dan berikan apa yang mereka doakan. Dan dilanjutkan, 2-3 orang yang bersekutu dalam dia, Tuhan ada bersama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, berdoa itu bukan harus banyak orang. Untuk apa kita berdoa banyak orang kalau orang yang berdoa itu tidak sepakat apa yang mau diminta? Kesepakatan, kesatuan, sehati, sepikir itu orang yang berdoa itu penting. Karena Tuhan melihat itu. Kita contoh suami dan istri, orang tua berdoa bersama dalam rumah tangga. Kesepakatan, kesatuan, tujuan kita berdoa itu sangat penting. Apapun yang kita gumulkan, ketika kita sudah sepakat, Tuhan tadi katakan, Tuhan akan kabulkan. Tuhan akan berikan. Dan di dalam persekutuan juga. Sering mengatakan banyak orang, nggak ramai ibadahnya. Nggak banyak orang yang datang. Jadi ada rasa malas dalam hidup kita untuk bersekutu. Jangan. 2-3 orang yang memanggil nama Tuhan dalam persekutuan apapun itu, Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, sudah salah orang yang mengatakan nggak enak kalau ibadah itu nggak rame. Apa kita mau ibadah itu melihat orang? Apakah kita tidak mau menyaksikan kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Menyaksikan segala kebaikan Tuhan, merasakan segala anugerah dan kemurahan Tuhan. Tuhan janji tadi, ketika kita meminta 1-2 orang sepakat, Tuhan berikan. Ketika kita panggil nama Tuhan 2-3 orang, Tuhan ada. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, tetap bersuka cita. Kerjakan, lakukan segala bentuk persekutuan. Ketika kita sepakat bergumul bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kita, bergumul dengan orang-orang yang ada dalam persekutuan kita, maka yakin Tuhan ada bersama dengan kita. Apa yang boleh kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudara? Yang pertama tadi, kita boleh simpulkan. Ingat,
Jangan pernah pertontonkan, perlihatkan kesalahan orang lain kepada banyak orang. Tetapi tegurlah orang yang salah itu dalam kasih. Kumpulkan dia dalam doa kita. Sehingga kita tidak punya niat sedikit pun mempermalukan dia. Tetapi kita rindu Allah mengubahkan dia untuk meninggalkan kesalahan yang dia lakukan. Yang kedua, Bapak Ibu, kesepakatan sehati sepikir itu sangat penting dalam sebuah doa. Sehingga kita sama-sama bergumul, dan pergumulan itu boleh didengarkan oleh Tuhan. Dan yang paling penting, jangan pernah patah semangat ketika dalam ibadah, dalam kebaktian, dalam persekutuan tidak banyak orang yang hadir. Tuhan tadi katakan, 2-3 orang yang panggil namaku, yang berseru kepadaku, aku ada di tengah-tengah persekutuan itu. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajari kami untuk menegur dengan kasih, dengan tidak mempermalukan orang yang bersalah. Tapi dengan hikmat-Mu biarlah kami dapat memberikan nasihat, menegur orang yang bersalah sehingga mereka tidak lagi melakukan kesalahan dan hidup dalam kejahatan. Dan kami percaya kesehatian dan kesatuan itu yang Tuhan inginkan ketika kami boleh sama-sama bergumul, berdoa dalam setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Terkhusus Tuhan, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami ketika kami sungguh-sungguh menyembah dan bersyukur kepada Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesungguhnya Tuhan hadir dalam persekutuan kami. Roh Kudus Tuhan yang tetap memampukan kami untuk mengingat dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita menerima berkat Tuhan melalui firman-Nya, kita bersekutu di dalam doa. Kami puji, kami muliakan, kami sembah, kami agungkan nama-Mu ya Tuhan, atas setiap berkat dan kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini. Secara khusus ketika Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk belajar dari firman-Mu. Kesempatan yang luar biasa ini akan kami gunakan dengan sungguh-sungguh merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhan menolong kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengar, yang akan menyapa kita pada saat ini dari Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudara dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budak. Tapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku ini pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu
dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, kasih tidak pendendam. Kasih tidak pendendam. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sering kita mendengarkan pernyataan atau perkataan orang, kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Perkataan ini adalah perkataan yang tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Walaupun orang percaya juga sering mengatakan hal demikian. Kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Tapi pada dasarnya perkataan ini adalah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Perkataan ini hanya diucapkan oleh orang-orang yang tingkat emosionalnya sangatlah tinggi. Emosi yang tinggi membuat manusia itu hidup di dalam keberdosaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, melalui firman Tuhan saat ini kita belajar bagaimana kasih yang nyata, kasih yang harus kita praktikkan di dalam kehidupan orang percaya di dalam sehari-hari. Kita melihat, mendengar bagaimana kisah Yusuf. Ketika ayah Yusuf mati dan ada ketakutan di dalam kehidupan saudara-saudara Yusuf. Apa ketakutannya? Mereka takut kalau Yusuf akan balas dendam atas kejahatan yang mereka lakukan kepada Yusuf. Karena apa? Karena Yusuf dijual ke tanah Mesir. Itu kejahatan yang sangat jahat yang pernah dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf. Maka mereka katakan, Yusuf nanti balas dendam. Yusuf akan membalaskan kejahatan yang kita lakukan. Tetapi apa yang mereka takutkan, apa yang mereka cemaskan tidaklah benar dan sungguh terjadi. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika mereka datang sujud menyembah kepada Yusuf, jadikanlah kami budakmu. Apakah Yusuf sungguh-sungguh menjadikan mereka budak? Apakah sungguh-sungguh Yusuf membalaskan kejahatan yang mereka pernah lakukan kepada dirinya? Apa kata Yusuf, Bapak Ibu saudara-saudara? Memang kamu mereka-rekakan yang tidak baik dalam kehidupanku. Tapi sesungguhnya Allah mereka-rekakan yang baik dalam hidupku. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin hal yang buruk yang dipikirkan oleh saudara-saudara Yusuf ketika Yusuf dijual. Tetapi ketika Yusuf sudah berada di Mesir, lihat Allah merancang Yusuf begitu sangat indah dan baik. Melalui Yusuf, umat Allah yang begitu besar dapat bertahan hidup. Ketika kelaparan tiba, Yusuf hadir untuk tetap membuat umat Allah, bangsa yang besar itu, tetap hidup. Oleh karena pimpinan Allah dalam kehidupan Yusuf. Jadi Yusuf tidak memikirkan yang jahat yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, tetapi dia memikirkan yang baik yang telah dirancangkan dan disediakan Allah dalam kehidupannya. Sehingga Yusuf katakan,
Aku akan menanggung kehidupanmu, bukan hanya hidupmu tetapi juga hidup anak-anakmu. Bapak Ibu Saudara-saudara, sungguh kasih yang sungguh luar biasa. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Itulah yang diperlihatkan oleh Yusuf saat ini. Apa yang mau kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan? Yang pertama, jangan pernah memandang kegagalan, memandang keterpurukan itu sebagai hukuman. Tetapi pandanglah Bapak Ibu Saudara-saudara, itu sebagai rencana Allah yang akan menjadikan kita lebih baik dan lebih menjadi berkat dari kehidupan kita sebelumnya. Kita belajar dari Yusuf yang memandang positif. Sangat luar biasa rencana Allah yang menetapkan dia berada di Mesir pada saat itu. Jadi jangan memandang pergumulan, persoalan kita itu sebagai hukuman yang sangat berat. Tapi pandanglah kesengsaraan, kegagalan yang kita peroleh saat ini adalah bagian dari rencana Allah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, belajar dari Yusuf yang tidak sedikit pun menaruh dendam kepada orang-orang ataupun saudara-saudaranya yang melakukan kejahatan dalam kehidupannya. Sering kita Bapak Ibu mengancam atau mengatakan, aku akan balas perbuatanmu yang kau lakukan saat ini kepada aku. Itu emosi Bapak Ibu. Itu tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Tapi kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudara, memang sulit ini kita kerjakan. Tetapi ketika Roh Tuhan menolong kita dengan tidak mengatakan, aku akan balas, aku sudah dipermalukan, aku akan mempermalukan dia. Aku telah disakiti, aku akan sakiti dia. Ketika Roh Tuhan menolong kita, maka perkataan itu tidak akan pernah kita ucapkan. Kita akan melihat sudut pandang yang positif dari apa yang kita rasakan saat ini. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah mengasihi kita dan menyelamatkan kita melalui Kristus Yesus. Allah mengampuni kita dan memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup pulih dari keberdosaan, dari kesalahan yang kita lakukan. Kesempatan yang diberikan Allah kepada kita, pemulihan yang diberikan Allah kepada kita itu adalah anugerah yang terbesar yang boleh kita rasakan. Sama seperti yang dialami oleh saudara-saudara Yusuf. Begitu luar biasa kasih yang diperlihatkan oleh Yusuf. Kita juga harus melihat Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, mengaku kejahatan, kesalahan yang kita lakukan kepada Tuhan, maka biarlah anugerah itu kita nikmati, anugerah itu kita syukur kepada Tuhan yang memberikannya kepada kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami untuk hidup dalam kasih yang sesungguhnya, kasih yang tidak memiliki dendam kepada orang lain, yang menyakiti hati kami, yang telah merancangkan yang tidak baik dalam hidup kami. Kami belajar dari kisah Yusuf ini Tuhan. Dia boleh menyatakan kebaikan walaupun saudara-saudaranya merancangkan yang jahat dalam hidupnya. Ajari kami juga Tuhan untuk tetap mengasihi Tuhan, sehingga kami boleh melihat ada keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami dalam Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.